Baik, jadi kita mulai aja. Di sini saya akan menyampaikan gimana cara kita jualan tanpa terkesan seperti orang jualan ya, tapi closing gitu. Nah, istilah closing itu kan kalau orang beli ya. Eh, jadi sekilas udah pasti udah pada kenal ya sama saya. Jadi nggak perlu saya perkenalan diri lagi. Saya Dokter Nova. Nah, topik kita malam hari ini kita akan membahas tentang apakah cerita itu, kalau orang pandai mendongeng atau bercerita itu otomatis bisa jadi penjual yang baik. Nah, kemudian apa itu storytelling? Bagaimana caranya membuat konten yang menjual? eh, Lalu apa saja yang harus dicantumkan dalam sebuah elemen cerita? Dan apa sih yang harus diperhatikan pada saat kita menyusun cerita? Nah, jadi di sini eh, apakah seorang pendongeng yang baik itu otomatis dia juga bisa jadi penjual yang baik? Nah, jawabannya belum tentu. Kadang orang bisa bercerita, tetapi belum tentu dia bisa menjualkan atau menawarkan suatu produk sehingga bisa terjual. Tetapi orang yang pandai jualan atau bisa menjualkan produk, kalau dia punya kemampuan storytelling ini, sudah pasti dia akan bisa banyak menjual barang-barangnya, barang jualannya. Contohnya seperti ini. Jadi ini saya ambil dari How Storytelling Helps Brand Sell More Product ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada grup A dan grup B ya. Ini dia menawarkan kamar hotel. Oke, yang satu pakai gambar hotelnya, roomnya seperti apa. Tetapi dia bisa menjual lebih tinggi kalau ada testimoni dan cerita dari orang yang sudah pernah tinggal di hotel tersebut. Benar nggak? Jadi biasanya orang yang menjualkan hotel atau ruangan, pasti kalau belum ada testimoni, dia akan menurunkan harga dengan tujuan untuk mencari penyewa, dan kemudian begitu ada testimoni dari penyewa, itu pasti harganya dinaikin sama dia. Karena dia udah ada storytelling dari testimoni orang yang sudah pernah menginap. Nah, gitu juga kalau misalnya ada suatu produk ya, contohnya ya ini minuman ya. Kalau hanya produknya saja, terus deskripsi dari produk, itu kurang menjual. Tetapi kalau misalnya ada cerita di balik produk tersebut, siapa yang menemukan, kemudian apa keistimewaannya, dan itu diceritakan secara menarik, itu pasti akan terjual bisa dengan harga yang lebih tinggi, berkali-kali lipat. Nah, itulah namanya seni branding ya. Nah, kemudian contoh satu lagi nih. Jadi saya kasih banyak contoh supaya Anda semua bisa paham apa sih pentingnya storytelling. Nah, contohnya ini suatu gambar ya. Coba bandingkan gambar yang hanya digambar oleh orang biasa sama gambar di mana ada profil pelukisnya, kemudian pelukisnya orang terkenal. Itu pasti harganya bisa lebih tinggi. Nah, jadi di sini pentingnya storytelling adalah karena storytelling atau cara kita menceritakan suatu produk, latar belakang produk tersebut, kenapa bisa ada. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi manusia mengambil keputusan. Karena namanya cerita, manusia pasti suka dong dengar cerita ya. Nah, cerita itu akan menyentuh bagian otak kita yang namanya otak reptil, itu bagian amigdala. Nah, di situ kadang-kadang orang tanpa berpikir panjang dengan hanya membaca atau mendengarkan cerita, itu dia akan otomatis klik tombol beli atau masukkan ke keranjang. Pernah nggak Anda semua mengalami hal-hal seperti itu? Jadi tanpa sadar ya dari membaca itu tiba-tiba langsung nggak sadar langsung pengen cepat klik em, masuk keranjang terus langsung bayar buru-buru tanpa pikir panjang. Nah, jadi storytelling inilah seninya nanti dimasukkan ke dalam copywriting, jadi seni menulis.
supaya kita bisa menjual sesuatu tanpa kelihatan seperti jualan. Nah, ini triknya ya. Nah, sebelum saya masuk, apa saja komponen yang bisa membantu kita untuk menjual suatu produk tanpa kelihatan seperti jualan? Kita perlu tahu bahwa ada data menarik di sini ya, berkat adanya internet. Terima kasihlah pada internet ya, karena jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet itu ada 204 juta orang ya menurut survei, dan media sosial yang aktif itu ada 191,4 juta orang. Bayangkan jika Anda punya produk ya, Anda jualan di sebanyak ini, masa nggak ada sih yang nyangkut beli ya, pasti ada. Nah, apalagi orang suka scrolling-scrolling ya kan, suka melihat cerita-cerita. Nah, disinilah seninya cerita. Apa itu storytelling? Jadi, dalam melakukan storytelling suatu produk ya, Anda membutuhkan fakta, fakta dari produk itu. Artinya, apa sih kelebihan produk ini dan kemudian dikasih narasi ceritanya tadi. Jadi storytelling ini letaknya di narasi, juga ada bumbu-bumbunya, dan jangan lupa apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan untuk pembeli produk ini. Nah, jadi di sini perlu kita tahu storytelling itu apa dan bukan bukan seperti apa gitu. Storytelling itu dia informasi singkat, padat, dan jelas, tapi bentuknya narasi. Bukan berarti kita bikin cerita panjang dan lebar, enggak, itu beda. Nanti ada contoh-contoh kasusnya. Lalu kemudian yang bisa dijadikan storytelling itu adalah motivasi Anda apa, supaya orang lain tahu. Tapi storytelling itu bukan target penjualan, seperti itu. Orang akan bosan bacanya. Nah, kemudian kenapa brandmu didirikan? Itu bisa dijadikan storytelling supaya orang-orang tahu. Nah, kalau misalnya latar belakang pendiriannya menarik, contoh misalnya ya, seperti saya, oke, saya pengen ada skincare yang natural, tapi juga ada efek aromaterapi. Nah, itu bisa saja membuat orang lain yang sama interestnya itu tertarik untuk membeli produk dibandingkan kalau Anda itu ceritanya kayak beriklan gitu ya. Jadi kayak, oh beli ini bagus sekali begini-begini. Nah, itu orang akan bosan mendengarnya karena banyak teknik menjual seperti itu dan orang akan bosan. Nah, terus storytelling itu adalah kamu menyampaikan apa yang pelanggan butuhkan. Jadi bukan keunggulan dari produkmu. Lucu ya. Tapi kenyataannya memang begitu. Orang pasti akan lebih care kalau Anda bercerita produk ini bisa memenuhi kebutuhan Anda A, B, C, D, E daripada Anda berkata seperti ini. Oh, produk kami ini terkenal karena bisa ini, bisa itu. Itu orang nggak akan tertarik. Orang pasti akan cenderung pengen apa sih manfaatnya untuk dia. Nah, itulah yang kalian jabarkan menjadi sebuah cerita dibandingin kalau kamu bilangnya, oke, ini produk saya bisa begini, bisa begini. Lah, terus kenapa? Pasti pembeli akan bertanya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ceritamu itu dikemas sebaik mungkin untuk menerangkan apa manfaat produkmu kepada orang lain tanpa mereka harus bertanya. Nah, kemudian harus menyentuh emosi. Ini yang paling penting. Jadi gimana caranya kamu bercerita sehingga calon customermu itu terbawa baper gitu ya, terbawa perasaan sehingga akhirnya akan membeli produk. Bukan bercerita tentang target penjualan, harganya sekian, kenapa Satu begini. nih. Nah, itu sangat tidak penting ya. Nah, kemudian storytelling Ya. itu yang bisa diungkit lagi, kenapa sih Anda memulai, ada masalah apa dan solusinya apa? Seperti yang part 1 kemarin kita udah jelasin, bisnis itu bisa terjadi karena ada solusi dari suatu masalah. Nah, ini boleh Anda ceritakan sebagai storytelling karena itu akan menarik peminat orang untuk lebih ingin tahu tentang produk Anda. Tetapi bukan berarti Anda membesar-besarkan brand Anda. Kalau hanya cerita tentang keunggulan, itu kayaknya kurang menarik
gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah gimana sih pelanggan Anda berinteraksi dengan brand. Jadi itu dari testimoni. Itu akan lebih banyak menjual ya. Nah, kemudian kenapa storytelling ini penting dalam pemasaran ya? Supaya pemasaran Anda meningkat, penjualan Anda meningkat, karena storytelling ini itu dia akan membuat koneksi yang erat antara customer dan Anda sebagai penjual. Seperti yang kita tahu di topik sebelumnya, perbedaan antara entrepreneur dan pedagang itu adalah entrepreneur itu akan berusaha membangun hubungan atau koneksi. Nah, jadi di sini tugas kita adalah gimana bisa terhubung dengan baik dengan calon customer. Enggak pun mereka beli produk Anda, tapi setidaknya mereka itu mendengar cerita dan berhubungan baik dengan Anda. Siapa tahu suatu saat nanti dia bisa akhirnya membeli produk karena hubungan tersebut. Nah, kemudian jangan lupa transfer knowledge ini juga penting, edukasi ya. Makanya inilah yang saya coba terapkan juga di semua lini bisnis karena edukasi itu sangat penting. Orang tidak akan mau membeli kalau tidak tahu apa produk itu dan aman nggak buat diri dia. Nah, jadi storytelling tadi tugasnya adalah mengkomunikasikan apa yang ingin kalian sampaikan agar pelanggan kalian tahu dan pada akhirnya tertarik untuk membeli. Jadi disinilah namanya selling without selling. Menjual tanpa kelihatan jualan gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk tentang apa saja komponen cerita yang harus kita dapatkan ya, yang harus kita share ke calon customer kita. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap pengunjung awalnya ya yang melihat Instagram kita, kemudian melihat website kita, itu biasanya hanya sekedar berkunjung. Jadi target kita adalah gimana supaya dia sampai ke luar kotak ini, keluar kotak merah. Karena di kotak merah ini biasanya mereka akan melihat-lihat saja, hanya tidak terlalu tertarik. Nah, jadi seni storytelling ini adalah gimana cara kalian membuat pengunjung, pengikut, pembaca ini tadi menjadi lebih ingin tahu ya, lead. Kemudian dia menjadi tertarik menjadi pelanggan, akhirnya jadi pelanggan setia, bahkan pada akhirnya jadi sukarela untuk menawarkan produk kita tuh kepada orang lain. Nah, ini kan luar biasa banget ya kalau misalnya kita punya skill storytelling ini. Nah, nyesel banget kan yang malam ini nggak ikut. Jadi nanti nggak dapet, nggak tahu kuncinya. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya? Di sosial media, ini triknya ya. Jadi perlu dicatat. Kalau di sosial media itu ceritakan tentang brand, bukan tentang produk. Ceritakan tentang brand Anda atau merek yang Anda punya atau eh, label jualan Anda, bukan produknya. Tetapi kalau di marketplace itu baru Anda cerita tentang produknya. Ya, jadi beda. Yang satu tempatnya cerita brand, yang satu lagi ceritanya itu tentang produknya. Jadi meyakinkan. Nah, disitulah ditulis keunggulan produk segala macam ya. Jadi itu di marketplace, bukan di sosial media. Nah, ini contoh pertama. Nah, coba dibaca ya. Bohong, katanya Miss Kebab bisa bertahan sampai 2 bulan di freezer. Tapi di freezer saya cuma beberapa hari udah ludes sama anak-anak. Saya membayangkan ekspresi cemberut yang manis dari customer setianya Miss Kebab satu ini. Begitulah komplain dari salah satu customer yang anaknya suka makan Miss Kebab. Nah, mungkin jualan dia tuh namanya Miss Kebab. Tapi lihat ya di story ini, di status Facebook ini kan nggak kelihatan kayak jualan ya. eh Dia mengemasnya dalam cerita, tetapi bikin orang penasaran, enak nggak sih gitu kan? Kok cepet banget habisnya gitu. Nah, jadi disinilah seninya storytelling, menjual tanpa kelihatan jualan. Nah, kemudian ini, satu lagi, ini saya ambil dari Instagram ya, cuska.id. Nah, biaya persalinan. Dia di sini men-share tentang semua biaya yang dibutuhkan kalau kita mau melahirkan. Terus captionnya iseng ngitung biaya dari masa hamil sampai anak umur 1 tahun. Ternyata. Nah, tahu nggak kira-kira dia ini menawarkan apa?
Mungkin ada yang mau jawab, langsung aja on mic. Kira-kira dia nawarin apa nih? Biayanya sampai Perlengkapan segini loh. bayi. Perlengkapan bayi mirip, tapi kan ini nggak semuanya perlengkapan bayi nih. Nggak semuanya perlengkapan, cuman ini ya. Tapi ada imunisasi, ada biaya lain-lain, biaya persalinan. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa nebak Asuransi nggak? dokter. Nah, asuransi, bener-bener. Iya, jadi dia menawarkan asuransi. Coba deh kalau nanti kan ujung-ujungnya orang akan penasaran. Oh, kalau pakai asuransi emang hemat berapa ya? Iya bener, dia nawarin asuransi. Siapa nih di sini yang jadi agen asuransi? Kayaknya bisa dijadiin apa? Bisa dijadiin bahan nih buat buat apa promosi. Nah, ini kan dia tidak kelihatan menawarkan asuransi, tetapi orang-orang tertarik kan. Nah, kemudian ini contoh ketiga. Nah, itu tadi sosial media. Jadi sosial media itu kita men-share tentang brand. Tetapi ini kan sudah e-commerce ya. Kalau e-commerce tadi triknya adalah kita men-share tentang produk ya. Nah, jadi di sini dia akan men-share tentang apa sih fast foldernya yang dia jual ini dan bagaimana cara memakainya. Jadi dia di sini akan detail mengulas tentang produknya dia. Nah, jadi sudah jelas bedanya ya apa yang harus kita share di sosial media dan apa yang harus kita share di e-commerce-nya. Karena kenapa nggak langsung detail produk di sosial media? Orang akan bosan bacanya. Biasanya orang kan buka sosial media itu buat refreshing ya, habis sehari-hari kerja gitu. Nah, jadi pengennya itu dapat sesuatu yang fresh ya, tanpa ditawari oleh jualan-jualan. Nah, sekarang kita sampai di intinya nih untuk hari ini. Gimana cara membuat konten yang menjual? Pertama, kita harus setting elemen ceritanya. Ya, yang jelas tokoh utamanya itu namanya persona ya. Jadi siapa sih tokoh utamanya? Kalau tadi kan ibu-ibu ya contohnya. Kemudian yang satu lagi yang kebab tadi itu anaknya makan kebab sampai habis. Nah, kemudian konfliknya apa? Yaitu kebabnya cepat sekali habis, nggak bersisa ya. Sedangkan yang tadi asuransi dia nge-share masalah, aduh biaya ini mahal banget semuanya gitu. Nah, terus pada akhirnya nanti dia akan berikan solusi. Solusinya itulah nanti yang akan bikin otak reptil kita bekerja tanpa mikir lagi langsung klik eh, ambil gitu atau beli. Nah, jadi eh, bagan cerita yang harus dibuat ya memang fleksibel, tapi harus ada ini semua. Why? Jadi siapa pemeran utamanya di sini, kemudian masalah yang dihadapinya apa, what ya. Kemudian solusi yang ditawarkan apa? Jadi bagaimana? Nah, ini semua harus ada dalam satu storytelling. Jadi dalam satu cerita itu kita harus detail menjelaskan tentang ini. Nah, siapa yang pernah ikut materi yang pertama, yang free apa kuliah gratis yang pertama, suatu bisnis itu kan siapapun bisa berbisnis sebenarnya asal ada tiga komponen ini. Why, what, sama how. Jadi itu kita kemas sekarang menjadi storytelling. Nah, ini dia elemen ceritanya, boleh dicatat ya. Jadi harus ada karakternya, siapa. Nah, karakter ini sebaiknya pilihlah orang yang target pasarnya. Jadi contoh, kalau kayak asuransi tadi, ibu-ibu ya, atau bapak-bapak. Kemudian kalau misalnya tadi kebab, pasti ibu-ibu sasarannya. Makanya tokoh utamanya ibu-ibu atau anak-anak. Karena karakter ini penting, bisa membantu pembacanya untuk merasa, oh ini gue banget ya, gitu. Jadi gimana caranya Anda memilih karakter supaya pembacanya nanti mikir, ah ini gue banget. Contoh, kalau misalnya skincare nih, yang untuk anak-anak muda, pasti karakternya adalah anak muda yang punya masalah. Nah, konflik masalahnya ini dirumuskan juga. Jadi sebenarnya nggak sesimpel itu ya jualan ternyata. Masalahnya apa? Oh, kalau anak muda usia-usia puber pasti jerawatan dong.
ya sudah, nanti dimasukkan jerawatan. Nah, kemudian solusinya apa? Barulah masukkan keunggulan produknya. Seperti itu. Dan jangan lupa di akhir cerita masukkan ajakan untuk bertindak. Nah, ini kadang-kadang sering lupa nih, kebanyakan cerita lupa deh ngajak, ayo segera beli atau ayo segera dipesan sekarang gitu. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah familiarity. Apa sih familiarity itu? Jadi ceritanya atau komponen yang penting atau produk Anda itu terus diulang tiap hari. Karena pengulangan itu akan memicu otak manusia, terutama bagian amigdala, otak reptil manusia itu untuk pada akhirnya uh, kita jadi otak reptil itu akan terpacu jika dilakukan pengulangan hampir setiap hari. Tapi baru. Nah, jadi jangan membosankan, jangan itu-itu aja, tapi nggak ada variasi gitu ya. Jadi caranya adalah, nah nanti ini saya akan kasih tips dan contoh gimana sih cara mengulang-ulang tiap hari tapi nggak membosanin. Nah, terus tentukan selalu pesan utamanya apa. Nah, jadi gimana ya caranya kok bisa ngulang-ulang tapi nggak membosanin. Nah, nanti ada contohnya habis ini. Nah, terus yang ketiga visualnya harus bagus ya. Jadi usahakan kayak misalnya sekarang kan orang lagi tren TikTok sama Instagram. Nah, jadi visual foto-fotonya itu foto produk kalau bisa tuh yang bagus. Nanti insya Allah bulan depan kita akan adakan kelas gratis cara trik untuk foto produk hanya dengan pakai HP aja, tapi udah kelihatan bagus hasilnya. Nggak harus HP mahal, tapi yang penting triknya. Nah, nanti kita akan share untuk kelas bulan depan ya, insya Allah ya. Nanti siapa yang tertarik bisa eh, apa di grup bisa ini apa gabung aja di grup nanti. Nah, kemudian em, nih contoh kasusnya. Jadi ada yang jualan cold press juice ya, anggap aja saya jualan cold press juice, tapi saya mau narik perhatian pelanggan nih tanpa kelihatan jualan soft juice apa cold press juice. Gimana sih cara bikin produk jus saya ini yang saya jual nih nempel di ingatan pelanggan tanpa ada paksaan, terus tiba-tiba pelanggannya langsung klik beli 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 ya, tapi nggak ngerasa dijual apa, nggak ngerasa ditawarin nih, cuman ih kok pengen aja ya, penasaran pengen cicip produknya gimana sih. Nah, sekarang triknya adalah buat dulu frame ceritanya sesuai yang udah kita ceritakan tadi. Jadi buat rencana postingan untuk 7 hari ke depan. Contohnya seperti ini. Saya mulai dengan cerita satu nih. Saya bercerita tentang diri saya sebagai wanita pekerja ya, 8 jam di ruangan AC, badan nggak sehat, stres, ujung-ujungnya burnout, produktivitas menurun, badan kurang fit, susah fokus, gampang lelah, mudah stres dan emosian. Nah, pasti banyak dong di antara peserta yang hadir sekarang nih yang ini gue banget ceritanya gitu kan. Nah, setelah hampir 1 bulan, kayaknya saya udah burn out nih. Nah, kemudian buat lagi cerita kedua, tapi gambarnya gambar ini dong, gambar jus. Jusnya bagus ya gambarnya. Nah, foto produk itu sangat penting ya. Nah, jadi ceritanya di sini beda lagi. Kita ceritanya tentang solusi dan aksi. Jadi mulai nih bagiin foto kegiatan minum jus kan nggak kayak jualan. Nah, jadi ceritanya captionnya di sini dari artikel yang saya baca, salah satu cara untuk menghilangkan burnout adalah dengan berolahraga dan mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dalam jumlah banyak. Nah, cara mudahnya yang nyaman, cara konsumsinya ya lewat cold press juice. Nggak kayak jualan kan? Dia hanya jelasin, dia hanya cerita. Nah, terus mulai dong dibagiin informasinya apa aja, kadar gizinya berapa, apa manfaat dari cold press juice itu apa. Nah, di sini terus dia tampilkan foto seperti ini. Estetik banget kan? Warnanya, kombinasi warna. Terus coba deh siapa sih di antara teman-teman yang ada di sini ngelihatnya itu nggak pengen gitu ya. Wah, ini kayaknya seger banget.
Nah, terus di bawahnya dia akan cerita tentang resolusi, kemudian dia tampilkan visualnya yang bagus. Ini teknik ini ya, teknik menjual tanpa kelihatan jualan. Nah, dia di sini cerita tentang variasinya. Oh, jadi cold press juice ini, produk merek ini ada misalnya 3 varian rasa, bahan-bahan yang dipakai bahan alami. Nah, ini kan kelihatan ya fotonya itu apa namanya representable. Jadi fotonya sangat mewakili dan terus mulai diceritain. Jadi dia seperti cerita aja, mengalir begitu saja. Nah, kemudian cerita keempat nih, fit keempatnya dia mulai potret dia sedang bikin cold press juice-nya. Jadi proses pembuatannya. Nah, jadi di sini dia akan cerita proses pembuatannya gimana, bagaimana cara dia memilih bahan-bahan sampai akhirnya proses dia membuat cold press juice itu. Terus selain itu dia juga bagi-bagi tips tentang cara membersihkan sayuran dan resep-resep, mini resep ya. Bukan berarti dia sharing resep cold press juice-nya dia, tapi hanya resep-resep sederhana yang pastinya resep yang produknya dia pasti dia rahasiain dong, pasti. Nggak mungkin dia buka, nanti orang nggak ada yang beli ya, tinggal bikin sendiri aja, tinggal tiru ya kan. Nah, kemudian cerita kelima mulai deh cerita tentang manfaat kesehatannya, terus apa sih yang dia rasakan, atau bisa jadi nanti di-share testimoni orang yang sudah pernah mencoba produk cold press juice-nya dia. Nah, kemudian yang keenam, jadi sebenarnya feed Instagramnya bisa untuk 1 bulan loh, untuk cerita doang nih. Nah, yang keenam dengan foto warna-warni begini ya, siapa sih yang nggak pengen ngelihat warnanya fresh ya? Nah, dia akan mengundang pembaca yang tadinya ngikuti cerita dia dari awal itu menjadi ikut untuk menawarkan paket-paket jus, malah justru ikut membeli. Nah, harga produknya dicantumin sama dia supaya ada informasi secara langsung. Tapi kan nggak kayak menjual, orang cuma satu feed ini aja dia baru nunjukin harga. Tapi di feed-feed sebelumnya dia cerita. Dan kalau orang ngikutin feed dia dari awal, itu pasti akan tertarik. Tanpa harus dia tawarin, beli dong jualan saya, beli dong jus saya gitu. Nah, kemudian di cerita ketujuh, dia kasih review, testimoni teman-teman. Kadang-kadang ada kan customernya yang sharing foto pada saat sudah dibeli. Nah, itu akan dia share sebagai bukti bahwa, oh, ternyata produknya bagus loh gitu. Nah, kemudian untuk membuat cerita-cerita tadi, ini nih kuncinya saya kasih. Boleh dicatat. Jadi, yang harus diperhatikan, yang bisa menjadi bahan ceritamu adalah satu, eh, dikenalin dulu nih audiensnya, siapa aja. Kira-kira sasaran kamu yang mau kamu tawarin produknya itu siapa? Itu penting banget karena jangan sampai nanti ceritanya nggak nyambung. Misalnya cerita jerawat tadi, kalau ternyata audiensnya orang tua, ya, usia 35 sampai 60 tahun di mana permasalahannya bukan jerawat, ya nggak nyambung, nggak akan beli dia. Atau mungkin dia beli tapi buat anaknya doang, bukan buat dia. Salah sasaran istilahnya. Atau misalnya produk baby, ya seperti asuransi tadi, itu nge-share-nya sama lansia, kan nggak nyambung ya. Jadi eh, kenali betul target market istilahnya. Jadi siapa sih customermu yang mau kamu tuju itu siapa. Nah, jadi buat kriteria, kriteria pembelinya itu siapa sih? Usianya berapa sampai berapa, banyakkan laki-laki atau perempuan, pekerjaannya rata-rata apa. Nah, itu penting banget. Nah, kemudian tentukan pesan utamanya, ya. Ingat, tadi orang tidak akan membeli kelebihan-kelebihan produkmu, tapi tawarkanlah atau ceritakanlah kenapa mereka tuh butuh produkmu. Apa sih yang bisa dibantu dari produkmu untuk mereka? Apa sih keuntungan produkmu buat mereka? Itu lebih penting daripada kamu menceritakan keunggulan produkmu gitu. Nah, narasinya juga nggak usah panjang-panjang.
400 kata aja cukup. Kemudian jangan lupa tujuan ceritanya itu ada beberapa kan. Kita lihat susunan tadi, susunan fitnya dari 1 sampai cerita ke-7. Awalnya kan memperkenalkan diri dulu, terus ditanamkan nilai tertentu bahwa cold press juice ini sehat, eh, berguna untuk mengatasi burnout. Nah, kemudian baru di akhir-akhir dia akan call to action. Jadi dia akan bilang, silahkan dicoba, atau misalnya dia kasih testimoni ya. Dia akan sharing pengetahuan, resep-resep sederhana seperti itu. Nah, itu akan membuat orang pertama akan follow Instagram dia kan. Yang kedua akan jadi kepo, penasaran apa sih jusnya kok bagus sih gambarnya, warnanya kok seger sih ya. Nah, nanti pada akhirnya ujung-ujungnya beli gitu. Memang butuh proses, nggak mungkin semuanya serba instan. Karena otak reptilnya bekerja dulu kan. Jadi harus dirangsang dulu otak reptilnya, dan merangsang otak reptilia manusia itu nggak bisa sekali rangsang langsung tek beli gitu, enggak. Jadi dia harus pelan-pelan, butuh waktu dan berulang-ulang. Nah, kemudian call to action-nya tadi jangan lupa, dan pilih media ceritanya online kah, atau workshop kah, atau mini mini talk atau segala macam, dan kemudian bisa di-share. Nah, mungkin buat yang ikut pelatihan kali ini sama yang pertama ya, jangan lupa tugasnya dibuat caption Instagramnya, cerita tentang produk Anda ya. Atau misalnya foto lagi pakai produk yang dibuat, jangan lupa di tag Instagramnya Nova Primadina ya, @novaprimadina atau @Nova Online Academy, atau bisa di-share di grup juga. Jadi saya mau lihat di sini, coba kalian terapkan prinsip-prinsip yang tadi sudah disampaikan dalam materi ini, em, dan bikin kira-kira beberapa feed Instagram yang apa namanya, bercerita, storytelling tadi. Nah, mungkin malam ini sampai di sini materinya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau bisa langsung aja, eh, langsung ngomong on mic aja.